Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dia menjawab, popularitas dan keberuntungan. Setiap faksi diharuskan untuk membayar biaya masuk sebesar 1.000.000 yuan. Dan di akhir nanti, seluruh uang itu akan didistribusikan ke 3 peringkat teratas dalam proporsi. Alasan lainnya adalah penjualan pil obat di halayak ahli kimia. Pil yang mereka jual adalah jenis langka yang nggak disebarluaskan dengan bebas. Yang terakhir adalah yang paling menarik, yaitu 10 peringkat teratas bisa memasuki keluarga seni bela diri kuno untuk berlatih. Oh begitu. Tunggu, bangku siapa yang kosong? Oh, adikku Singgilei, dia juga instruktur Sucaku, tapi berhalangan hadir karena sedang kurang sehat. Baiklah, kalau nggak ada lagi yang dibahas, kita akhiri rapat kali ini. Oh iya, ngomong-ngomong, ini adalah teknik kultivasi yang aku siapkan untukmu. Mereka satu persatu pun pergi. Kepala instruktur, terima kasih banyak atas teknik spiritualnya. Kami akan kembali untuk melatihnya sekarang. Kepala instruktur, di luar ada beberapa pasukan saudara yang datang berkunjung. Apakah Anda ingin bertemu mereka? Yan Yao Feng. Kelihatannya aja mereka ingin berkunjung, tapi aslinya mereka ingin mencuri pelajaran kan? Benar, kepala instruktur. Mereka semua adalah para elit dari pasukan khusus. Mereka datang kemari selama 2 bulan untuk ikut pelatihan khusus tiap tahunnya. Meskipun begitu, pelatihan khusus diadakan secara tertutup. Setelah bertahun-tahun, hanya 3 orang yang datang berlatih. Yan Yao Feng dan Shahai ini berasal dari wilayah militer selatan, dan 2 lainnya berasal dari wilayah utara militer Cina. Berikan mereka kesempatan untuk berlatih aja. Dalam hati Monan, Shahai dari wilayah militer selatan, dan yang ini dari wilayah utara militer Cina. Statistik mereka lumayan juga. Adapun Yan Yao Feng ini, rupanya kolonel pasukan ini adalah anak magang Xiao Qianxue. Sepertinya semua murid Xiao Qianxue emang masuk ke ranah militer. Kepala instruktur juga sepertinya tertarik dengan Yang Qingse. Banyak orang mengidolakannya. Apa kau tahu hubungan Yan Yao Feng dengan Yang Qingse? Iya, sejak mereka berdua datang untuk menemuimu, mereka cukup lama berdiam di resepsi apartemen di kawasan militer kita. Dan saat aku sedang bertugas, aku melihat Yang Qingse memanggil Yan Yao Feng dengan sebutan paman. Monan berkata, "Oh, apa dia juga di sini sekarang? Baiklah, kau tidak perlu mengikutiku, biar aku sendiri yang menemui mereka." Sedangkan di resepsi apartemen kawasan militer, Yang Qingse bersama Yan Yao Feng dan juga 1 orang wanita. Yan Yao Feng berkata, "Cindy, aku sudah bicara pada kakak ipar soal ini. Aku kasihan padamu sampai ikut repot begini." Cindy berkata, "Gak apa-apa, lumayan kan? Kapan lagi bisa lihat artis cuci sayur? Kalau aku upload foto ini ke internet, aku yakin bakal langsung viral dan membuat semua orang iri. Kalau begitu, makan yang banyak nanti. Aku jadi tenang. Qingse punya teman sepertimu. Qingse, ku dengar kondisimu kurang fit akhir-akhir ini. Apa kamu kelelahan? Keluarga kita gak harus hanya bergantung padamu untuk mendapatkan uang. Apa kau sudah cek kesehatan? Biar kau antar ke dokter militer nanti." "Gak perlu. Ini cuma radang tenggorokan. Aku sudah izin pada agenku untuk libur beberapa hari." "Baguslah kalau begitu. Kau tidak akan bernyanyi untuk beberapa hari. Ngomong-ngomong, bukankah kau bilang Monan pernah 2 kali menyembuhkanmu? Kamu terlalu mengidolakannya sampai memaksakan diri untuk melihatnya. Itu juga akan mempengaruhi kondisi fisikmu, Monan." Qingse berkata, "Kau gak perlu khawatir soal itu. Dia sangat sibuk menghabiskan waktu dengan kenalan perempuannya. Ya, itu juga bagus untukku. Aku jadi bisa benar-benar beristirahat. Kenapa aku mencium bau-bau kecemburuan darimu? Hei, kau itu terkenal. Apa yang kau khawatirkan soal percintaan? Biar kau ajarkan nanti saat kau bertemu dengannya. Peluk dia, lalu cium dia, lalu dengan penuh gairah bilang, 'Aku akan memakanmu.' Nyatakan perasaanmu setelah menciumnya. Kau pasti akan memenangkan hatinya." Qingse merespon, Iya, terima kasih tipsnya. Aku akan menciumnya, asal kau bisa membawanya ke sini sekarang juga, oke?" Lalu tiba-tiba, ting tong. Siapa yang datang? Gak apa-apa, udah, ayo masuk. Shh, Qingse, tadi kau bilang mau apa? Kalau aku bisa membawa Monan sekarang, aku akan menciumnya. Paman, siapa yang datang? Hai. Monan? Dalam hati Qingse, aduh,
sejak kapan Monan di sini? Monan, sejak kapan kau di sini? Sejak aku bertanya, apa yang akan kau lakukan kalau aku membawa Monan? Sekarang, aku udah membawanya. Kau bilang kau akan menciumnya. Dalam hati Cingse, ya ampun, Monan mendengarnya. Sumpah malunya. Monan udah punya pacar. Masa iya aku akan jadi pemutus hubungan orang? Monan, kenapa kamu kemari? Tadi itu aku cuma bercanda dengan Shinyi. Jadi jangan dipikirin. Oh iya, aku tahu. Shinyi berkata, dari mana kau tahu kalau kami di sini? Dalam hati Yan Yaofeng, wilayah militer ini adalah yang terbesar di Yanqing. Selain itu, ada pasukan khusus di dalamnya. Mereka nggak pernah membiarkan sembarang orang masuk. Bahkan Cingse bisa berkunjung kemari karena latar belakang universitasku. Ceritanya panjang. Singkatnya, temanku bilang kalau Cingse ada di sini. Jadi aku mampir. Yaofeng menghampiri Monan dan berkata, "Hai, aku Yan Yaofeng. Aku pamannya Cingse. Terima kasih sudah menjaga Cingse selama ini." Monan merespon, "Udah memang tugasku." Dalam hati mereka berdua, "Monan, apa maksudmu bilang seperti itu? Kebetulan kami sedang masak babi panggang. Kau juga pasti belum makan. Aku terlanjur buat porsi lebih. Karena kau ada di sini, kita bisa menghabiskannya supaya nggak mubazir." "Oh, kalian sedang masak? Padahal kalian yang seharusnya kami layani sebagai tamu. Biar gue bantu apa yang aku bisa." Monan, kau bisa masak?" "Tentu saja." Lalu Shinyi memfoto mereka berdua. Pangsit yang aku pesan belum datang juga. Aku mau pergi mengeceknya lagi. Yaofeng berkata, sepertinya Monan pintar memasak. Kalau begitu, aku mau keluar cari minum dulu. Soalnya nggak ada minuman di kulkas. Mereka ini. Monan bertanya, cuci sayurnya udah selesai? Iya. Belum. Monan berkata, kamu emang segitunya cinta kebersihan? Kamu udah mencucinya 5 kali loh. Apa iya sebanyak itu? Dalam hati Cingse, ya ampun, kenapa aku mencucinya sampai 5 kali segala? Tapi kenapa Monan tahu kalau aku mencucinya sampai 5 kali? Apa dia selalu memperhatikanku? Sedangkan di jalan apartemen resepsi wilayah militer, Shinyi dan Yaofeng, mereka berdua masih di luar. Shinyi bertanya, menurutmu mereka sedang apa sekarang? Entah. Hei, bangun! Kamu dari tadi asing melamun. Apa kamu gak sadar? Aku mengambil call di tanganmu barusan. Maaf. Udah, gak usah memikirkan banyak hal. Makanannya udah siap. Ya ampun Monan, ini enak sekali. Apa yang kau masukkan ke dalamnya? Hanya beberapa bumbu tambahan. Karena bumbu sebelumnya kurasa agak kurang. Jadi kamu juga tahu bumbu apa yang kurang dari bahan-bahan sebelumnya. Ini sih kelewat jago namanya. Aku harap aku bisa memakan masakanmu selama sisa hidupku. Bukan seperti itu. Aku bukan mau makan masakanmu selama hidupku. Maksudnya aku akan senang kalau bisa makan masakanmu setiap hari. Aku cuma mau makan masakanmu. Bukan berarti ingin bersamamu selamanya. Bukan begitu. Tapi iya, aku mengerti. Jadi maksudmu masakanku enak kan? Iya, itu maksudku. Enak. Monan bertanya, dua orang itu pergi kemana? Kenapa masih belum kembali? Aku nggak tahu juga. Oh ya, ngomong-ngomong, aku merasa nggak nyaman dengan tubuhku akhir-akhir ini. Aku nggak tahu kenapa. Coba sini ku periksa. Ini gelombang induksi pecahan. Dalam hati Monan, kenapa sekarang aku nggak melihat benda itu bekerja? Cingse berkata, aku sudah lama ingin menanyakan hal ini. Sebenarnya, untuk apa kau menggunakan lonceng itu? Kadang aku mendengarnya berbunyi saat tidur. Kadang juga suaranya aneh. Sebenarnya, aku sedang mencari sesuatu. Itulah kenapa aku mengajarimu nada sihir dan teknik pikiran. Kamu gak menyalahkanku karena sudah mengajarimu teknik itu kan? Saat kau mengajariku teknik musik, nada sihir, dan piano tai, aku sadar kalau itu penting bagimu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Syukurlah. Kami kembali. Mereka berdua pun kembali. Cingse berkata, kemana aja dari tadi? Aku telepon berkali-kali gak diangkat. Makanannya udah dingin loh. Iya, aku makan sekarang. Tinggal dimasukin ke microwave bentar kan bisa. Lalu ada 3 orang datang. Orang yang tengah berkata, Laoyan, ku dengar kau membawa gadis sekolahan yang cantik. Apa itu benar? Wang Yun, jaga ucapanmu. Profesor Yan, kau sendiri yang mulai. Wah, itu yang Cingse, si artis itu. Serius itu dia? Si botak berkata, gila, Laoyan, dia bukan anakmu kan? Sumpah, kulitnya lembut banget, pasti licin kalau disentuh. Yaofeng berkata, keluar dari sini. Jangan paksa aku pakai kekerasan. Lah, kami cuma ingin melihat artis. Apa hakmu melarang kami? Benar, itu benar. Selain itu, bukan artis namanya kalau nggak bisa menghibur. Ayo, bernyanyilah untuk kami secara langsung. Kalian? Monan berkata, biar aku aja. Siapa ketua kalian? Oh, apa kau ingin melapor pada ketua kami? Apa kau ingin ketua menghukumku dengan push up 20 kali? Aku ingin tahu siapa ketuamu. Bukan untuk memintanya menghukum kalian. Tapi aku ingin menghukum ketua kalian langsung. Kalian mau dengar nyanyian kan? Oke, biar aku aja yang bernyanyi untuk kalian. Ceng. Gendang telinga aku. Ampun. Jangan berteriak lagi. Kami pergi sekarang. Tolong maafkan kami. Tuan, kami salah. Ini
berlebihan kan? Dalam hati entah siapa, karena di tengah-tengah atau mungkin dalam hati mereka berdua kali ya, suara seperti apa yang Monan keluarkan barusan? Yang gue dengar hanya suara yang sedikit gak mengenakan aja, tapi Wangkun dan yang lainnya bisa kesakitan sampai gendang telinga mereka pecah dan keluar darah dari mata mereka. Yao Feng bertanya, Monan, apa tadi itu teknik auman singa? Bukan. Lalu Monan menelpon seseorang. Dia berkata, halo, ku dengar instruktur Xing Yilei memilih beberapa orang untuk mengikuti latihan khusus. Dan di antara mereka ada kelompok berisi 3 orang yang dipimpin oleh Wang Kun. Tolong, langsung diskualifikasi aja ketiganya. Dalam hati orang ini, meminta kami didiskualifikasi hanya dengan satu panggilan telepon. Apa orang ini ingin menakut-nakuti kami? Mana mungkin keputusan penting militer bisa dibatalkan begitu aja. Lalu tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang. Yang ditelepon berkata, brengsek, apa yang kalian baru aja lakukan? Pasukan khusus membatalkan kualifikasi latihan khusus kalian. Kalian bahkan belum lapor satu kata pun padaku. Apa yang kalian sudah lakukan? Jawab! Ayo cepat pergi. Dia bukan orang yang bisa diusik. Mereka bertiga pun langsung pergi. Cindy berkata, Monan, kau luar biasa. Jingse berkata, teknik bela diri macam apa itu barusan? Kuat sekali. Itu hanya teknik sederhana. Kalau kau berlatih dengan keras, kau juga akan bisa melakukannya. Menirukan suara aja susah, apalagi meniru gelombang suara yang bisa menyakiti orang. Tapi kau masih bilang itu sederhana. Dalam hati Jingse, ternyata kultivasinya sangat hebat. Aku harus berlatih dengan keras, mengimbangi langkahnya. Setidaknya bisa berjalan beriringan dengannya, agar dia bisa menyadariku. Lalu Monan pun kembali ke ruangannya. Dalam hati Monan, puncak level ke-8, ranah pengumpulan roh. Selesai. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Halo laki-laki brengsek, lusa malam adalah perayaan Natal. Apa kau punya kegiatan? Aku ingin mengajakmu ke tempat yang menyenangkan untuk menghabiskan malam di luar. Bicaranya yang sopan. Cih, bukankah kau baru aja menyuruh orang untuk menangkap tikus besar sebelumnya? Saat ini, kelompok lainnya sudah mulai menampakkan diri. Soal malam Natal itu mau pergi. Kita bereskan semuanya, lalu minum anggur bersama. Tertarik? Ya udah, kirim aja lokasinya. Dalam hati Monan, malam Natal ya, hari panen datang juga. Monan pun pergi ke gerbang kampus. Seseorang mobil datang. Ketua, silahkan masuk mobil. Yaudah, ayo. Mereka pun langsung pergi. Monan pergi untuk menemui Liu Xia dan daftar hitam mungkin. Monan pun sampai. Salam ketua. Liu Xia berkata, kelompok elit Jepang akan mulai transaksi tukar anggur dan daun spiritualnya dalam 3 jam 15 menit. Pembelinya adalah keluarga Chow. Keluarga Chow telah membuka pasar Rusia dan menunggu stok barang-barang itu. Barang-barang itu akan jadi transaksi besar utama keluarga Chow yang target labanya mencapai 30 miliar. Jika mereka pulang tanpa uang, mereka akan masuk era vakum. Kerugian mereka tak akan kurang dari 500 juta. Kalau begitu, pilihan kita hanya menyukseskan operasi ini. Mereka pun langsung jalan. Udah kayak ini cok, pakai topeng, udah kayak 99K, 999, judul sebelah. Sekarang kita melihat kemungkinan tempat transaksi di pelabuhan Sungai Pedalaman. Dalam hati seseorang, bos besar Chiangnan emang paling tahu soal bisnis. Kita nggak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, melainkan stempel aja. Seseorang berkata, tetua kedua, pemilik muatan, Tuan Yang datang. Yang tuh yang ceni, yang rambut hijau. Orang yang berjenggot berkata, Tuan Yang, malam-malam begini pakai kacamata hitam dan masker. Apa Anda takut orang-orang ini mengenali Anda? Bukankah aku sudah memintamu untuk menyiapkan 2 mobil? Kau sangat tidak hati-hati. Bagaimana kalau ada yang tahu? Orang itu menambahkan, Tuan Yang, ku dengar Anda selalu bersenang-senang di kota Chiangtu. Tapi kenapa sesampaimu di kota Yanqing, Anda jadi berlagak ketakutan? Apa Anda khawatir keluarga Chow kami akan membuat raib barang-barang serta uang Anda? Chen Yi merespon, aku tidak mencurigai keluargamu, tapi Mo Chen Ren, dia berasal dari Yanqing dan kau orang yang mencolok. Bukankah yang seperti ini akan menarik perhatiannya? Ayo, lakukan transaksinya sekarang juga. Oh, Ling Ye emang punya hubungan dengan orang bernama Monan itu. Gak heran kenapa dia sempat memprovokasi keluarga Chow kami 3-4 kali dan mendekati musuh Yin tanpa rasa malu. Gak apa-apa, Tuan Yang, identitas Anda akan kami pastikan aman. Lain kali, aku akan mengundang Anda ke rumah untuk perjamuan. Chen Yi merespon, gak perlu. Setelah transaksi kita selesai hari ini, kita akan bertransaksi lagi setengah tahun mendatang. Aku takut gerak-gerik kita diketahui oleh Mo Chen Ren. Setengah tahun mendatang? Apa Anda gak bisa menghasilkan uang sampai harus menunggu selama itu? Hah? Siapa bilang aku gak bisa menghasilkan uang? Ada orang yang sedang aku incar untuk kusingkirkan kali ini. Dan dia bukan orang biasa. Setelah aku menyingkirkannya, aku bisa menjual suplaiku padamu dengan legal dalam setengah tahun ke depan. Ayo cepat mulai transaksinya dan tanda tangani perjanjiannya. Dengan begitu, apapun yang terjadi di antara kalian dan Mo Chen Ren ke depannya gak akan ada hubungannya denganku. Cih, Mo Chen Ren tai. Datang aja sini kalau kau berani. Kalau kau emang datang, hidup dan matimu akan kukendalikan dengan kata-kataku. Tapi tiba-tiba ada yang berkata, semut sepertimu emang punya kemampuan untuk mengatur hidup dan matiku. Itu, lihat, ada yang datang dari arah laut. Semuanya terbang ke arah mereka. Mereka musuh. Musuh datang. Dari mana anjing-anjing jalanan ini datang? Sebutkan nama kalian. Daftar hitam sedang bertugas. Bunuh siapapun yang menghalangi kelompok daftar hitam. Kalian lagi. Kalian pikir keluarga Chow akan takut pada kalian? Dengan cepat,
dia langsung naik ke kapal. Daftar hitam, kemarilah. Aku sudah menunggu kalian. Gawat, mereka akan menggunakan peluncur roket. Monan berkata, serahkan padaku. Lalu Monan menumpahkan air sungainya. Awas! Karena itu, mereka nggak bisa menembak. Maju! Bunuh! Mereka pun naik ke dalam kapal. Daftar hitam, beraninya kalian ikut campur dalam urusan keluarga Chow. Sepertinya kalian lupa siapa yang membesarkan kalian selama ini. Orang ini membawa pedang api. Monan chill. Lalu orang itu maju dan menyerang. Monan menahan dengan tangannya. Tapi kok nggak kena ya di sini ya? Ya intinya menahan lah. Oh, pedang ini tajam juga. Hahaha. Sudah terlambat untuk takut pada pedangku. Malam ini akan kupersembahkan darahmu pada pedangku. Wah. Surat perjanjiannya ketemu. Suratnya akan menjadi milikku. Dan dengan uang yang akan aku dapatkan, aku akan bisa bangkit kembali. Tapi tiba-tiba Yang Chengyi ditendang. Sialan kau, jangan seenaknya mencuri harta karunku. Wah, dasar. Ternyata itu si gendut. Semuanya aja harta karun lu, Dut. Aku harus pergi. Jika tidak, dia akan membunuhku. Oi, kau masih bisa bergerak sekarang. Dalam hati Lao Chu, pertarungan di atas kapal sana terlihat cukup sengit. Ayo, terus maju. Awas, jangan menerima serangan kejut pedang surgawi Xiao Qianxue itu secara langsung. Hahaha. Sebuah kehormatan bagimu bisa mati dengan serangan pedang surgawiku. Ingin melawanku? Lanjutkan mimpimu di neraka. Serangan itu membuat kapalnya berlubang dan mereka turun. Dalam hati orang tadi, gawat, ini gudang anggur. Lalu dia membuat seperti lingkaran api. Dia berkata, aku akan menguburmu di lautan api. Monan merespon, ini udah berakhir. Temui ajalmu, gelombang kejut pedang surgawi. Sedangkan Monan, seni immortal penghancur bulan. Bentuk kedua, pembelah sungai surga. Mereka beradu serangan. Serangan itu menghasilkan ledakan yang sangat besar. Ya Tuhan, kapalnya akan tenggelam. Ketua, hei, lawanmu adalah aku. Ketua, tunggu aku. Menyingkir kau. Dalam sekejap, orang itu langsung dipotong kepalanya. Pianhua, pergi dan pastikan keadaan ketua. Oke, kapalnya tenggelam. Lalu setelah itu, Monan keluar dari air. Ketua, lakukan dengan cepat. Dimengerti. Mereka pun mulai membantai orang-orang itu. Liu Sha berkata, Ketua, semua anggota keluarga Chow di dermaga sudah kuhabisi. Oke, kerja bagus. Bos, aku udah menangkap kura-kura ini. Yang Chengyi, kau sudah mengecewakanku. Mo Chenren, kau rupanya. Apa kau udah tahu sejak awal? Monan berkata, sungguh naas. Di kelompok Qing Yuan, kau dan Nona Ning banyak membantuku. Kau seharusnya banyak belajar darinya dan melakukan tugasmu dengan benar. Mo Chenren, jangan bunuh aku. Aku mengaku salah. Aku gak akan pernah melakukan ini lagi. Tolong, berikan aku kesempatan lagi. Aku akan berubah, benar-benar berubah. Monan, tolong dengarkan aku. Aku sangat mencintai ibumu. Kalau kau membunuhku, dia akan sangat sedih. Kau gak ingin dia kesepian kan? Buang jauh-jauh bualanmu yang satu itu. Aku tahu, gak ada hubungan serius seperti itu di antara kalian. Lao Chu berkata, Bos, apa perlu kupotong jari kaki dan tangannya? Dilihat aja, ketahuan kalau dia sedang berbohong. Monan berkata, orang-orang sepertimu selalu merasa diri yang paling pintar dan menganggap orang lain bodoh. Bukankah kau masih belum mau mati? Aku akan memberimu kesempatan. Baiklah, Mo Chenren. Aku akan melakukan apapun yang Mo Chenren inginkan. Aku hanya ingin kau menyampaikan salamku pada Chow Lingtian. Katakan padanya untuk membawa surat nikahnya. Aku akan menunggunya di perjamuan Panlong. Sekarang pergi. Bos, ini rampasannya. Bos, aku ragu, kura-kura itu akan dibiarkan hidup. Aku gak pernah bilang akan membiarkannya hidup. Monan berkata, daun spiritual ini akan didistribusikan kepada para bawahan. Liu Sha berkata, diskotik di dekat sini lumayan bagus. Mau aku bawa ke sana nggak? Dan melihat penari telanjang. Kalau iya, Ki, belum selesai ngomong, Monan langsung kabur. Hei, aku belum selesai bicara. Oi babi, bersihkan TKP. Aku kembali dulu. Lao Chu merespon, kenapa harus aku? Wakil ketua, bukannya kehidupan malammu selalu hampa? Kenapa ingin kembali lebih awal? Liu Sha berkata, aku gak mau menghabiskan malam Natal semasih lajang. Jangan malas, aku tahu kau banyak uang. Aduh, iya bibi, siap laksanakan. Ampun. Lalu kita berpindah ke aula villa keluarga Chow. Ibunya berkata, Ciling, kamu sangat cantik. Lingtian sampai terpana melihatmu. Ku dengar keluarga Chuang berisi wanita-wanita cantik. Setelah melihat Ciling, sepertinya gak ada satupun wanita di Yanqing yang bisa menandingi kecantikannya. Anda terlalu berlebihan. Aku pernah dengar di 4 keluarga besar yang wanita yang bernama Mu Suanyin, bahkan asosiasi dan kami takjub pada kecantikannya. Aku juga dengar kalau dia adalah tunangan Lingtian. Aku gak tahu apakah itu benar. Kami sudah lama saling kenal, tapi kami hanya teman. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!